Sekarang ku memujimu, Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Shalom semua. Shalom. Ya, bertemu lagi dalam acara renungan singkat P3KM. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau melindungi, memberkati, dan terus memberikan kami hidup, napas kehidupan yang baik. Terima kasih untuk acara pada malam hari ini. Kami akan membuat suatu renungan singkat, dan kiranya Tuhan hadir beserta dengan kami supaya kami bisa lebih bertumbuh lagi dalam Engkau. Kami menyerahkan seluruh totalitas hidup kami, terutama hamba-Mu, untuk menyampaikan firman-Mu, supaya kami bisa bertumbuh dalam Engkau. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan membahas satu topik tentang persekutuan, dan kita akan membaca satu perikop dari 1 Yohanes pasal yang pertama dari ayat yang kelima sampai ayat yang ke-10. Kita akan membaca ini ya. 1 Yohanes 1 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-10. Allah adalah terang. Kita baca bersama-sama ya. 1-2 ayat. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang telah kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian firman Tuhan. Jadi kita akan membahas ini, tapi nanti akan lebih berfokus kepada ayat yang ke-7 ya. Jadi sedikit kita mengupas tentang latar belakang dari penulis. Penulis ini adalah salah satu siapa? Pengikut Yesus Kristus dari 12 murid itu ya. Jadi sebenarnya Yohanes ini dia termasuk yang menulis salah satu kitab Injil. Kitab Yohanes, dan termasuk Yohanes ini dia menulis 3 kitab ya. 4 termasuk Yohanes, 1 Yohanes sampai 3 Yohanes, dan kemudian kitab Wahyu. Jadi ini ditujukan kepada semua orang pada waktu itu di kota Efesus sebenarnya. Jadi waktu itu di abad yang kedua, menjelang di abad yang kedua, pada tahun 90 sampai ke abad yang kedua, itu ada aliran yang banyak menyesatkan tentang apa? Menyesatkan orang-orang yang percaya pada waktu itu, yang lebih menekankan kepada pengetahuan spiritual dan spirit dan kerohanian, tetapi seperti ada dualisme, tetapi tentang jasmani mereka seperti tinggalkan. Jadi mereka lebih menekankan kepada pengetahuan atau filsafat tentang Tuhan, tapi perbuatan, pikiran, perkataan mereka seperti rendahkan, seperti itu ya. Jadi aliran seperti ini disebut dengan Gnostisme, kira-kira begitu. Jadi ada 2 aliran pada waktu itu yang beredar di sana. Yang pertama itu aliran senterisme ya. Jadi ini lebih kepada itu dicetuskan oleh seorang yang bernama Cerinthus gitu ya. Jadi dia berpandangan bahwa Yesus itu manusia biasa waktu dia dibaptis, kemudian pribadi Kristus itu turun atas Yesus, dan kemudian setelah penyaliban Roh Kristus itu pergi dari Yesus. Itu aliran yang pertama. Kemudian aliran yang kedua itu namanya itu Dokein. Itu dia berkata bahwa mereka doktrin ini mempertahankan bahwa Yesus itu hanya kelihatannya saja Yesus. Kelihatan seperti mempunyai tubuh, tapi sebenarnya dengan kata lain bahwa orang-orang yang percaya itu Yesus itu hanya kelihatan tubuh, tapi sebenarnya bukan Dia Yesus, kira-kira begitu ya. Nah, jadi sebenarnya
Yohanes ini sedang dia mengecam orang-orang atau penyesat-penyesat yang pada waktu itu ada di abad yang kedua. Jadi kalau kita baca lagi di ayat yang pertama sebelum di ayat yang kelima itu, jadi dia berkata bahwa apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata sendiri, begitu ya, dan telah kami saksikan, yang telah kami raba dengan kami tentang firman yang hidup, itulah yang kami tuliskan. Jadi dia berbicara tentang firman yang hidup, yaitu Yesus secara pribadi. Dan ini lebih seperti menegaskan bahwa ada aliran sesat pada waktu itu. Jadi kalau di ayat yang kelima, bahwa dia menegaskan kembali bahwa yang dia beritakan itu adalah siapa? Dia itu siapa? Yesus Kristus, yang adalah terang, dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ini seperti menegaskan kembali bahwa kegelapan dan terang itu tidak bisa bersatu. Jadi ini nggak berbicara tentang seperti ada terang di sini dan kemudian di sini ada kegelapan. Bukan. Ini berbicara tentang kalau dia adalah terang, memang dia terang, dan karena ada di sana cahaya, yaitu Yesus Kristus sendiri. Di ayat 6, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdosa, dan kita tidak melakukan kebenaran. Ini kembali lagi ke latar belakang penulis. Waktu itu ada banyak pandangan-pandangan yang sesat tentang kebenaran, tentang Kristus. Jadi mereka berpandangan bahwa kita bisa hidup, pikiran kita bisa kepada Kristus, tapi tubuh kita ini bisa melakukan apa saja tentang dosa. Jadi Yohanes seperti menegaskan bahwa kalau kita punya pengetahuan tentang Kristus, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita juga harus hidup di dalam terang. Nggak bisa satu sisi kita hidup di dalam terang, sisi lain kita berada di dalam kegelapan. Dan Paulus juga menegaskan hal yang sama dalam kitab Roma pasal 5 dan pasal 6. Bahwa orang yang sudah ditebus, orang yang sudah hidup dalam Kristus tidak mungkin berbuat dosa lagi. Jadi artinya kalau orang yang sudah hidup di dalam Kristus, kalau dia masih berbuat dosa, artinya dia bukan orang Kristen sungguh-sungguh. Dia hanya seperti percaya saja hanya di mulut, tapi dia bukan orang yang sungguh-sungguh berada di dalam Kristus. Jadi tapi jika kita hidup di dalam terang, ini di ayat yang ke-7, sama seperti dia ada di dalam terang. Ada kata tetapi di situ ya. Ini seperti menegaskan bahwa seperti timbal balik dari ayat yang ke-6 itu. Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Sebenarnya dalam bahasa aslinya tidak ada kata maka. Dalam bahasa Inggris juga tidak ada kata maka di sini. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu dia langsung, if you walk in the light as he himself, he in the light, we have fellowship in him. Jadi sebenarnya dalam bahasa Yunani tidak ada kata maka. Jadi kalau kita lihat lagi konteksnya, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang. Seolah-olah ini seperti sebab akibat. Tapi sebenarnya yang menjadi dasarnya itu adalah yang terakhir itu. Darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi sebenarnya yang utama adalah kita percaya akan penyaliban Yesus. Darah Yesus itu yang sudah menyucikan kita dari segala dosa, sehingga kita hidup di dalam terang dan bersekutu dengan yang lain. Jadi seolah-olah ayat ini seperti terang dulu dan kemudian kita disucikan. Tapi bukan. Kita disucikan dulu oleh darah Yesus, kemudian kita bersekutu dengan yang lain. Itu artinya kita sudah hidup di dalam Matius juga berkata juga pasal yang ke-5, bahwa ketika kita hidup di dalam terang, kita lewat perkataan, lewat perbuatan, dari perbuatan kita lah nama Tuhan dipermuliakan, begitu ya. Jadi hal ini menegaskan bahwa setiap orang yang percaya juga punya pengetahuan tentang spiritual, tentang Allah, kerohanian yang baik tentang Allah,
tapi perbuatan dan perkataannya juga harus sesuai dengan apa yang dia ketahui. Ada banyak orang yang pintar, ada banyak orang yang banyak tahu tentang Alkitab, tapi perbuatannya tidak sesuai. Benar ya? Jadi pertanyaannya adalah, apakah kita orang-orang yang sudah hidup di dalam terang tidak pernah berbuat dosa lagi? Bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi perbedaannya adalah dengan orang yang hidup di dalam gelap, dengan orang yang ada di dalam terang, bisa bersama-sama, bisa sama-sama jatuh ke dalam dosa. Contohnya misalnya ada ilustrasi tentang satu rumah yang terang benderang, ada orang di dalamnya. Dan kemudian ada di luar rumah itu yang pekarangannya gelap, dan ada juga orang di dalamnya, di luar sana, di pekarangan itu maksudnya. Dan kemudian orang yang di luar itu, di pekarangan itu, mereka hidup dalam kegelapan, mereka tidak ada di dalam terang. Mereka misalnya jatuh, mereka nggak tahu jatuhnya gimana gitu, terantuk. Tetapi orang yang di dalam rumah itu tadi, mungkin mereka bisa tahu apa jatuh, tapi mereka tahu bahwa mereka itu jatuh dan bisa memperbaiki kesalahannya dan bisa bangkit lagi, karena mereka tahu bahwa mereka ada di dalam terang. Sama-sama jatuh, sama-sama hidup, satu hidup dalam terang, sama satu lagi hidup di dalam kegelapan. Jadi orang-orang yang hidup di dalam terang seperti kita, anak-anak Tuhan, bisa saja jatuh, tapi tidak mau berlama-lama berada di dalam kejatuhan itu. Itu artinya kita membutuhkan, selain daripada Tuhan, kita membutuhkan komunitas, kita membutuhkan persekutuan. Itu sebabnya kita didorong untuk pergi ke gereja, kita didorong untuk bersekutu dengan yang lain. P3KM salah satunya. Ada beberapa contoh lain, misalnya di kampus ada lembaga-lembaga atau organisasi lain yang bisa menjadi wadah tempat kita bersekutu. Jadi kalau dalam kitab Ibrani juga berkata bahwa jangan memisahkan diri dari persekutuan, karena kita gak bisa hidup sendirian ya. Jadi sekali kita baca lagi, jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita dari segala dosa. Jadi jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ini menegaskan kembali, sebenarnya di dalam Alkitab, kalau sesuatu yang diulang, dan kemudian itu diulang di ayat yang berikutnya lagi sampai 2 atau 3 kali, itu artinya itu sesuatu hal yang penting. Jadi kalau dia berkata tadi di ayat 6, dia berkata kita berdusta, di ayat 8 menipu, dan kemudian di ayat yang 10 justru kita kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa. Ini seperti menegaskan kembali bahwa bukan hanya seperti kita penipu atau pendusta, tapi kita seperti berkata bahwa Tuhan itu juga berdusta. Ini 3 ayat seperti beruntun berkata bahwa sama seperti tadi itu ya. Karena Yohanes melihat ada penyesatan-penyesatan yang ada, karena itu seperti lagu Batak itu, lain di bibir, lain di hati. Jadi nggak boleh lain di bibir, lain di hati. Itu seperti munafik. Ada banyak orang yang seperti munafik. Jadi ahli-ahli Taurat pada zaman itu juga banyak seperti orang munafik. Mereka kelihatan baik, mereka berdoa di tepi-tepi jalan, di pasar-pasar, tetapi kelakuan mereka tidak seperti yang kelihatan. Jadi Yesus seperti Yohanes pada waktu itu seperti menegaskan pribadi Yesus, apa yang kelihatan itu yang menjadi ucapan, itu yang menjadi perbuatan, dan seterusnya. Jadi anak-anak Tuhan seperti kita adalah Alkitab yang terbuka. Lewat perkataan, tindakan kita di kampus, tindakan kita di kos, atau dimanapun, itu bisa menjadi gambaran Kristus yang hadir di tengah-tengah kita. Jadi lewat kita lah nama Tuhan dipermuliakan. Jadi terakhir bahwa kita mau persekutuan kita dengan Tuhan itu juga bisa baik seperti persekutuan kita dengan teman-teman yang lain, supaya ketika kita ada salah, misalnya ada dosa, orang lain bisa seperti mengingatkan, menegur, bahkan mendoakan kita. Demikian renungan kita pada malam hari ini. Kiranya ini bisa membangun
Kiranya ini bisa membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sudah selesai untuk renungan singkat pada malam hari ini. Kiranya Engkau terus membuat hati kami terus tertuju kepada Engkau ya Tuhan. Dan Engkau terus dipermuliakan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk terus bersekutu dengan Engkau dan bersekutu juga dengan orang lain di sekitar kami. Terima kasih untuk P3KM yang sudah menjadi wadah persekutuan, supaya wadah ini terus Engkau pakai, supaya kami bisa bertumbuh di dalamnya. Semakin hari Engkau dipermuliakan lewat wadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.